الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya, betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha? Pripun kabare? Biado? Baakaba? Aga kareba? Itu salah satu kelebihan santri. Diajak bahasa Arab, oke, karena setiap hari baca kitab kuning. Bahasa Inggris, oke. Mau pakai bahasa daerah, bisa. Bahasa Indonesia, memang dia paling cinta NKRI. Memangnya kalau tidak jadi santri, kalau tidak tinggal di pesantren, nggak bisa bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa bahasa orang lain kalau kita cuman sekolah dari jam 8 masuk, pulang jam 1, cabutnya 3 jam. Bertemannya hanya sekitar lingkungan dekat rumahnya saja. Tapi kalau tinggal di pesantren, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, pulangnya cuman liburan semester, bahkan mungkin hanya Idul Fitri saja, bahkan mungkin gak pulang-pulang karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka pergaulannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Maroko. Sabang ujung pulau di Aceh, Merauke ujung negeri kita di Papua. Tapi ada yang lebih jauh lagi, dari Merauke ke Maroko, karena tanpa ada batasan. Itu kelebihan yang pertama santri. Pede nggak jadi santri? Bangga nggak jadi santri? Kalau ada yang tidak bangga jadi santri ketika kenalan sama orang, kamu sekolah di mana? Saya dari SMP. Kamu di mana? Saya SMA. Kamu di mana? Saya nggak sekolah. Kamu di mana? Saya di pesantren. Ini orang mestinya sudah lama mati. Buat-buat macet aja dia. Pede, percaya diri. Kenapa? Karena kita punya kenalan yang begitu luas. Dari mulai rambut yang lurus sampai keriting, dari yang hitam sampai yang putih, yang tinggi sampai yang pendek, semuanya sama. Dan di pesantren lah kita kenal pribadi orang macam-macam. Saya sekarang kalau tausiah pergi ke Aceh, ketemu dengan teman saya. Pergi ke Medan, jumpa dengan sahabat saya. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur, sahabat dan teman akrab saya. Pergi ke Madura, senior dan junior saya. Pergi ke Makassar, friend saya. Sampai ke Sorong, Papua, kawan-kawan saya semua. Kenapa demikian? Karena kita di pesantren punya pergaulan yang luas.
Jadi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya saya masih terlalu muda. Jadi panggil adik-adik aja lah. Jadi adik-adik sekalian yang selama ini bimbang-bimbang di pesantren, pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pulang pesantren, pulang pesantren, pulang. Pulanglah. Kau pulang mau jadi apa? Mau berteman dengan siapa? Mau berteman dengan TV, mau berteman dengan warnet, mau berteman dengan boneka setan. Tapi kalau di pesantren, Masya Allah, Tabarakallah. Dan di pesantren kita kenal sifat orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Betul? Ketemu sama orang yang datang dari Jawa Barat, orangnya lembut. Kumaha atuh damai. Ketemu sama kawan yang dari Medan, Sumatera. Sini kau Sunda, sini. Ketemu sama teman yang datang dari Bandung, orangnya lembut. Kadang kita karena pakai sepatu tapaknya terlalu tebal, semakin tebal tapak sepatumu, semakin tak terasa bahwa kau sudah menginjak kaki orang lain. Bisa untuk update status besok pagi. Tapi orang dari Bandung, dari Garut, dari Cicalengka, dari Jawa Barat lembut. Kalau kakinya diinjak, punten, kakinya tolong jangan diinjak. Tapi kalau sama orang di Sumatera lain, begitu kakinya kena sedikit, kemana mata kau? Tapi kita tidak tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Satu kamar, sama-sama makan, sama-sama jalan, sama-sama satu kelas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka nggak ngutang. Saya tidak pernah tersinggung dengan teman-teman saya yang datang dari Pulau Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Saya juga paham dengan teman-teman saya yang datang dari Bandung, dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang karakternya macam-macam. Mengapa orang di Sumatera itu kalau ngomong keras dan kuat? Karena cabenya banyak. Dia kalau makan cabai dia wah mana ini? Kenapa mereka kalau ngomong itu keras? Karena tinggal di gunung anginnya kencang. Nikahlah orang Sumatera sama orang Jawa Barat. Mas, tolong diangkat jemurannya. Hujan turun. Begitu mau diangkat udah basah. Orangnya lembut, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau nunjuk pakai jempol. Tapi kalau kami nunjuk pakai. Tapi saya tidak tersinggung. Walaupun dia pakai jempol, walaupun dia pakai telunjuk. Kenapa? Karena kita sudah mengenal budaya masing-masing dari penggunaan kata. Mungkin di sini orang tidak pakai kau, karena kau itu kasar. Di sini kalau kamu itu apa pakai? Hah? Anjen, lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustadz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustadz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden di susu. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi. Jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal.